datang di paroki ini meninjau, melihat seluruh persiapan kita untuk perayaan Natal ini. Hari Sabtu kemarin Bapak Ganjar, Mas Wali, artinya Bapak Gibran, Wali Sepuh, Bapak Rudi, juga rawuh, lalu nyatake melihat seluruh persiapan perayaan Natal ini. Dan ini nanti semoga tepat waktu Bapak Kapolda mau rawuh, mau datang dan meminta waktu untuk menyampaikan salam untuk kita semua, ucapan selamat Natal untuk kita semua. Maka misalnya ini nanti menyesuaikan dulu ya. Kalau datang tepat waktu syukur, kalau tidak pokoknya bubar sampai Pak Kapolda rawuh gitu ya. Siap-siap. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, tema Natal yang tertulis di depan Bapak Ibu saudara-saudari semua, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, mengingatkan saya pada sebuah lagu, judulnya adalah Tiap Langkahku. Dan yang kedua, seperti tadi sudah saya sampaikan di awal perayaan Ekaristi, mengingatkan saya akan perwahyuan diri Yesus sendiri kepada para muridnya, bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya akan menyanyikan lagu itu satu bait saja, dan Bapak Ibu yang bisa, mari kita nyanyi bersama-sama. Dan saya yakin pernah mendengar lagu ini. Monggo Mas Organis. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan bimbing ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mudah ya? Kita ulangi sekali lagi. Bagi saya kata-katanya ini bagus dan nanti akan mempermudah kita semua untuk memahami tema Natal tahun ini. Ketika kita semua diajak untuk memilih jalan lain atau melalui jalan lain, apa artinya itu bagi kita? Yuk ulangi lagi, yang bisa lebih semangat lagi, yang belum bisa anggap saja ini belajar. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh, ya langkahku ku tahu yang Tuhan bimbing ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema Natal ini adalah sepenggal dari ayat yang disebut adalah ayat 12 dari Injil Matius. Ini mengambil atau diambil dari perikop yang mengisahkan 3 raja dari timur yang waktu itu dengan tuntunan bintang mencari di mana tempat Yesus lahir. Mereka sampai ke Yerusalem. 3 raja dari timur ini datang dari negeri yang jauh. Dan ketika di Yerusalem itulah 3 raja dari timur ini menghadap pada raja yang waktu itu berkuasa, yaitu Herodes. Bertanya, di mana itu Yesus yang dijanjikan sebagai juru selamat, sebagai Mesias itu lahir. Herodes kaget. Maka kemudian menanyakan hal itu kepada para ketua, kepada para ahli kitab yang ada di sekitar Herodes. Dan ternyata ketika mereka membuka kitab, maka benar bahwa akan lahir seorang anak dan dia akan menjadi raja. Dia adalah keturunan Daud. Kaget Herodes, kemudian meminta kepada 3 raja dari timur itu, kalau nanti sudah menemukan bayi yang disebut dalam kitab itu, supaya mereka memberitahukan di mana anak itu lahir. Maka 3 raja dari timur itu terus mencari, dan sesuai dengan bimbingan bintang, maka betul menemukan bayi yang dinubuatkan dalam kitab suci oleh para nabi di Bethlehem. Dan saudara-saudara terkasih, setelah mereka menemukan, setelah mereka menyembah bayi Yesus itu, ternyata 3 raja dari timur ini diingatkan oleh Tuhan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka diingatkan dan diperintahkan supaya mencari jalan lain. Inilah temanya. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara tahu alasannya. Kenapa 3 raja dari timur ini diperintahkan oleh Allah sendiri melalui mimpi supaya mengambil jalan yang lain? Karena Herodes ternyata punya rencana jahat, punya rencana pembunuhan terencana. Saudara terkasih, setelah Herodes tahu bahwa 3 raja dari timur itu tidak kembali kepadanya dan memberitahukan di mana Yesus itu lahir, kemudian menetapkan semua anak-anak di bawah usia 2 tahun bunuh. Dan itu terjadi. Maka setelah Natal ini nanti ada pesta kanak-kanak martir.
Dan saudara-saudara terkasih, Tuhan pun menunjukkan jalan lain lagi. Dalam mimpi, Yusuf diperintahkan supaya membawa Bunda Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Tidak menunggu waktu, tidak pakai lama. Yusuf langsung membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Sampai nanti pada saatnya diberitahukan oleh Tuhan sendiri kapan harus kembali ke Israel, ke tanah kelahiran. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, supaya jelas tema ini diambil dari mana, dari kisah seperti apa. Dan semoga dengan ini lalu kita jelas pula untuk menindaklanjutinya di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara terkasih, sangat jelas tema ini mengajak kita semua untuk satu, terbuka terhadap cara atau hal-hal baru. Bukan hanya terbuka terhadap hal-hal baru, cara-cara baru, namun juga supaya kita ini semua mempunyai keberanian untuk menempuh jalan baru itu, untuk mengambil hal-hal yang baru itu, meskipun belum tentu jalan baru, cara baru yang dipilih dan yang ditempuh dijalaninya itu lebih mudah dari jalan hidup yang kemarin atau yang lalu. Namun saudara-saudara terkasih, jalan baru yang ditunjukkan oleh Allah, jalan baru yang ditunjukkan oleh Tuhan, atau disebutkan di sini jalan lain yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu pasti adalah jalan menuju keselamatan, adalah jalan untuk sungguh-sungguh menjalani hidup lebih berkualitas, untuk menjalani hidup lebih bermutu, baik hidup kerohanian maupun hidup bersama di masyarakat, dalam keluarga, dalam hidup keseharian kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, dengan tema ini kita diajak atau bermakna tema ini bagi kita semua untuk meninggalkan cara hidup lama. Jalan kehidupan kita yang lama, yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita jauh dari sesama, bahkan yang membuat kita cenderung untuk berbuat jahat, tinggalkan itu. Mari kita pilih jalan yang lain, mari kita tempuh jalan yang lain, cara hidup yang lama, jalan atau perjalanan hidup yang lama, mari kita tinggalkan dan kita memilih cara hidup yang baru, menjadi manusia baru. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, jelas sekali apa yang dikehendaki untuk kita semua melalui tema ini. Dan apa yang mesti kita buat dan kita wujudkan untuk memaknai tema ini. Maka saya selalu akan mengatakan, keberhasilan perayaan seperti ini tidak cukup diukur dengan kemeriahan seperti sekarang ini, luar biasa. Saya mendengar kemarin hari Sabtu hujan, baik pada saat misa pertama maupun misa kedua, tapi yang hadir luar biasa.
Saya melayani di paroki Gemolong 6 kali misa, lebih banyak dari di sini. Untungnya terang benderang. Kemarin ada yang mengolok-olok saya, Romo curang, udah dipindah nang Purbo, cuma tugas nang Gemolong, gitu ya. Ya ora iso pindah hujan. Aku iso menghindari hujan masuk rumah ragu-ragu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, keberhasilan sebuah perayaan akan sangat nyata justru setelahnya di dalam kehidupan keseharian kita, yang sungguh-sungguh diberi makna, dimotivasi, digerakkan oleh tema dan oleh juga misteri yang kita rayakan. Kalau nanti kita semua setelah perayaan Natal nanti ini ya, sekarang ini dalam hidup keseharian kita sungguh kita seperti diharapkan dengan tema ini menjadi orang-orang baru, manusia baru, ditandai dengan cara hidup yang baru, dan semakin nyata mampu meninggalkan cara hidup lama, yaitu cara hidup yang cenderung membawa kita kepada hal-hal yang tidak benar, pada kejahatan, pada hal-hal yang tidak pantas. Itu baru namanya berhasil dalam perayaan Natal. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, lagu yang tadi kita nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan Tuhan selalu membimbing kita. Itulah saudara-saudara yang akan sepanjang masa selalu kita ingat dan kita kenangkan, bahwa dalam diri Yesus Kristus Allah menyertai kita. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan dalam diri Sang Immanuel selalu siap membimbing kita, selalu siap menyertai kita menempuh jalan-jalan yang ditunjukkan. Saudara-saudara kita kasih dalam Kristus, jelas sekali. Saya merenungkan lebih dalam lagi, Yesus yang diutus turun ke dunia ini menjadi manusia adalah jalan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri untuk kita semua, orang-orang yang berdosa ini. Kita semua tahu itu pasti sangat berisiko. Resiko apa yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Ia yang adalah Putra Allah rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya sudah sejak kelahirannya. Apalagi nanti pada saat harus menanggung penderitaan, sengsara, bahkan wafatnya di sana. Itu tadi yang saya katakan, jalan baru, cara hidup baru yang harus dipilih belum tentu lebih mudah, lebih enak, lebih gampang dari jalan-jalan yang kemarin, yang dahulu. Tetapi kalau itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka harus kita pilih dan harus kita lalui. Kita boleh percaya Tuhan
dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Tuhan beserta kita, yang akan membimbing kita terus di dalam perjuangan, dalam perjalanan hidup kita. Maka sampai pada puncaknya ketika Yesus mewahyukan dirinya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara terkasih, Tuhan Yesus tidak menunjukkan jalan. Tuhan Yesus itu tidak menerangkan bagaimana sampai kepada tujuan akhir dari kehidupan, dari sebuah perjalanan. Tetapi Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Tidak ada siapapun di dunia ini yang mengatakan aku adalah jalan. Kalau yang menunjukkan jalan hampir semua, kalau yang menerangkan jalan hampir semua, tetapi yang mengatakan aku adalah jalan hanya Yesus. Maka saudara-saudaraku terkasih, sangat mengesankan bagi saya tema ini. Mari kita terbuka, mari kita berani untuk memilih jalan dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk menuju kepada keselamatan, untuk menuju kepada kehidupan yang lebih berkualitas, yang lebih bermutu, dan yang lebih baik untuk diri sendiri dan juga untuk bersama-sama, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara kita kasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita bersama-sama meneguhkan iman kita